Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mega Yuliantika dari kelas Penjas 3B. Dari kelompok 1 di sini saya akan mengulang sekilas atau menjelaskan kembali tentang apa yang telah saya dan kelompok saya jelaskan di minggu-minggu sebelumnya. Nah, di sini saya akan membahas tentang pertumbuhan, perkembangan, dan belajar gerak. Nah, yang pertama ada pengertian pertumbuhan, yaitu merupakan suatu perubahan atau proses yang bersifat kuantitatif, di mana perubahan kuantitatif ini merupakan perubahan yang bisa dihitung, contohnya seperti tinggi badan dan berat badan. Nah, selanjutnya ada pengertian perkembangan, yaitu merupakan sebuah perubahan secara psikis, sosial, dan fisik. Nah, perkembangan ini dipengaruhi oleh faktor dari luar yang bisa membentuk karakter. Nah, contohnya seperti bayi yang sedang belajar berjalan itu merupakan sebuah proses atau membutuhkan sebuah proses terlebih dahulu untuk dia bisa berjalan. Jadi pada intinya, perkembangan itu merupakan sebuah proses yang di dalamnya mencakup perkembangan secara fisik, jasmani maupun rohani untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, tujuannya apa? Yaitu tujuannya untuk seperti contoh yang tadi saya telah jelaskan, yaitu bayi yang sedang belajar berjalan. Yang ketiga ada pengertian belajar gerak, yaitu sebuah proses yang bisa menyempurnakan keterampilan seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu bayi yang sedang belajar berjalan tertatih-tatih. Jika dia sering melatihnya, maka dia akan bisa berjalan secara lancar. Nah, selanjutnya akan masuk ke domain perilaku gerak, di mana yang pertama ada perkembangan gerak. Pertumbuhan dan perkembangan itu merupakan sebuah proses yang tidak bisa dipisahkan karena saling bergantung satu sama lain. Pada perkembangan ini memiliki beberapa prinsip. Yang pertama ada teori gerak. Nah, pada teori gerak ini adalah studi mengenai fungsi saraf yang bisa berperan dalam gerak manusia, di mana sistem saraf dan otak itu berperan penting dalam menghasilkan gerak seseorang atau manusia. Yang kedua ada belajar gerak. Yang ketiga ada perkembangan gerak, dan yang terakhir ada perkembangan kognitif, yaitu memahami dan memproses dan mencerna sebuah informasi atau cara dia memecahkan masalah dan mengenali hal-hal dalam proses kehidupan seperti apa yang dia lihat, dia dengar, dan dia rasakan. Nah, di dalam perkembangan kognitif ini terdapat beberapa tahapan. Di antaranya ada tahap sensori motor yang terjadi di umur 0 sampai 2 tahun, di mana dia belum bisa memenuhi kebutuhannya dia sendiri atau kebutuhan orang lain, tetapi dia hanya ingin keinginannya tercapai. Dan yang kedua ada pra-operasional yang terjadi di umur 2 sampai 7 tahun. Nah, pada tahap ini ada 2 tahap lagi, di antaranya ada tahap simbolis di mana anak bisa mempresentasikan objek dengan apa yang dia lihat. Jadi dia bisa mempresentasikan objeknya apa. Misalkan dia melihat sebuah pensil, dia bisa mempresentasikan bahwa ini pensil. Yang kedua ada tahap intuitif. Nah, pada tahap ini anak cenderung memiliki rasa ingin tahu lebih besar, seperti misalkan apa yang belum dia tahu, dia akan sering banyak bertanya bahwa dia itu tidak tahu. Jadi dia lebih sering bertanya. Yang ketiga ada tahap operasional. Nah, tahap ini terjadi pada umur 7 sampai 11 tahun, di mana tahap ini kemampuan berpikir dia memiliki kemampuan mengingat lebih menjadi meningkat dan dia bisa berpikir secara logis. Yang keempat atau yang terakhir ini ada tahap operasional formal yang terjadi pada anak di umur 11 sampai 15 tahun, di mana dia bisa menganalisa sesuatu dan juga dia bisa memecahkan masalahnya. Selanjutnya ada teori-teori mengenai perkembangan, di antaranya ada teori nativisme, di mana teori ini
manusia sejak lahir itu membawa potensi atau bakat yang dia bawa sejak lahir. Yang kedua ada teori empirisme. Nah, teori ini bertolak belakang dengan teori sebelumnya, yaitu menyatakan bahwa seorang lahir itu tidak membawa apa-apa, melainkan jadi dia belajar dari pengalaman yang telah ia lalui. Yang ketiga ada teori konvergens, di mana teori konvergen ini merupakan gabungan dari teori nativisme dan empirisme. Jadi contohnya kayak dia memiliki potensi di dalam dirinya, dan jika dia sudah besar maka dia akan belajar dan mempelajari lebih dalam tentang potensi yang ia miliki. Nah, yang keempat ada teori psikodinamika, di mana pada teori ini mengungkapkan bahwa setiap anak sudah bisa memecahkan sebuah permasalahannya dari pengalaman-pengalaman yang telah ia alami. Dan yang kelima ada teori interasionisme. Nah, jadi mungkin cukup sekian dari penjelasan sekilas dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.